Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara general bagaimana pemanfaatan sistem superadmin. Jadi saya akan jelaskan poin-poin pentingnya saja. Jadi detailnya nanti akan saya pisah dalam pertemuan berikutnya. Baik, di sini ada halaman login ya. Artinya ketika Anda ketik address di sini ya. Ini ada address ya, kebetulan contohnya adalah putrabuksentosa.com ya. Anda boleh masukkan data email yang telah terdaftar. Misalkan sini kebetulan saya isinya pps@gmail.com. Passwordnya ini biarkan saja karena Anda akan menjadi superadmin di sini ya. Kita jelaskan superadmin dulu. Masukkan angka-angka yang ada di kapta ya. Bisa kata-kata, bisa angka sebetulnya. Kebetulan saya set di sini hanya angka ya. Tunggu. Oke. Ini adalah halaman awal ya yang ditampilkan oleh sistem ini. Sini ada grafik. Pertama disajikan dulu grafik nih, grafik keuangan tahunan. Artinya sini ada dana tunai yang berjalan. Lalu ada dana transfer ya, dana transfer debit, kredit, dan juga pengeluaran. Jadi Anda bisa melihat langsung di sini indeks skala grafiknya ya. Kalau di sini ada ya, data surat jalan ya. Surat jalan ada pergantian unit. Artinya ada trouble yang terjadi biasanya di dalam surat jalan itu berapa persen gitu. Anda bisa lihat grafiknya di chart di sini. Jadi ada berapa surat jalan nih yang ada di tahun ini, ada berapa pergantian ini, jadi dasar audit mungkin nanti gitu kan. Lalu ada informasi administrasi, ini ada pengemudi ya, data pengemudi. Anda bisa cek sisa SIM-nya ya, sisa hari SIM. Jadi teman-teman pengemudi yang SIM-nya habis akan terbaca di sini gitu ya. Nih ada yang sedikit lagi nih, 16 hari lagi. Nah ini kasih tahu nih sama sama orangnya gitu. Nah, ini STNK ya, maaf ini STNK, ini SIM ya. Nah ini sorry. Oh kebetulan SIM kayaknya masih aktif semua ya. Yang belum aktif itu, yang mau mati itu adalah STNK. Nah STNK nih sudah ada beberapa unit yang akan mati dan kiranya juga akan habis nih gitu. Jadi sebagai warning ya, tabel warning saja. Lalu di sebelah kiri sini ada dashboard ya. Ini tombol ini untuk kembali ke halaman awal. Lalu ini ada tombol master data, jadi data-data master ya untuk ikutan di dalam bisnis proses. Lalu data keuangan, data koordinator, dan lain-lain ya, lokasi kendaraan, peta pool anggota, peta juga panduan PDF. Jadi mungkin di sini akan nanti ada panduan secara PDF yang Anda bisa baca selain panduan audiovisual seperti itu. Nah ini untuk tutorial audiovisual gitu. Nanti mungkin ada beberapa video di sini akan muncul. Baik, kita akan jelaskan isi dari master data dulu. Master data ini terdiri dari data setup perusahaan, data pegawai, artinya data pegawai untuk proses bisnis seperti superadmin, pengemudi, ataupun koordinator. Lalu ada master area. Master area ini sebetulnya data grouping provinsi ya. Ini fungsinya untuk menginputkan data pool ataupun data pabrik, data depo. Jadi untuk melengkapi data alamat ya dari masing-masing entitas. Oke, lalu di sini ada master pool. Artinya pool itu adalah lokasi pool atau angkutan, berkumpulnya angkutan milik Anda. Ada di mana misalkan hanya ada dua, misalnya contohnya ya ada di Cirebon dan Cikampek. Kalau satu ya nanti kita hapus satu aja gitu. Jadi disesuaikan saja
siapa tahu nanti Anda punya pool yang berbeda-beda ya, ada di beberapa kota, sehingga data berangkatnya itu bisa di-set sesuai dengan lokasi awal poolnya gitu. Oke. Ya, jadi di sini ada data pool, lalu pabrik sama seperti pool, ada satuan botol, satuan jenis botol, produk botol, dan lain-lain. Nanti kita jelaskan satu-satu. Lalu ada master merek kendaraan yang fungsinya untuk nanti kita grouping di dalam data kendaraan. Lalu ada data spare part, ada data kode rekening. Ya, sebetulnya ini sudah tidak perlu setting lagi karena kita sudah tentukan berdasarkan kode rekening sendiri, inputan yang dibutuhkan di dalam sistem. Jadi ini hanya sebagai informasi saja. Jadi tidak ada ini ya, karena makanya di sini tidak ada hapus, karena ini hanya sebagai informasi saja. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Kecuali nanti ada pemasukan baru yang Anda akan setting di data keuangan. Nanti kita set secara manual dengan programmer. Seperti itu ya. Oke. Lalu di sini ada data keuangan ya. Ini ada list menu keuangan, itu ada monitoring keuangan. Di sini ada Anda bisa melakukan tahap-tahap monitoring ya, dana tunai, dana saldo bank ada berapa. Lalu ada order itu nanti mencakup dengan data surat jalan dan lain-lain. Lalu ada riwayat order ya, artinya history data order yang pernah masuk dan dianggap selesai. Lalu ada riwayat pemasukan, ada juga data surat jalan yang belum tertagih dan surat jalan yang setelah tertagih. Nah, ini sebetulnya lebih ke arah monitoring ya nantinya. Lalu ada data bank Anda bisa setting untuk nanti keperluan pembayaran, jadi masuk ke bank. Nah, jadi memang ini sistem tidak langsung connecting dengan banknya, tapi datanya akan tersajikan di dalam sini, jadi akan akurat. Dan itu saat itu di historinya akan diposting kemana Anda bisa sesuaikan di dalam sistem ini. Lalu di sini ada modal perusahaan, ini modal awal perusahaan yang bisa nantinya Anda akan injeksi ke dalam, baik ke dalam rekening perusahaan ataupun dana tunai. Lalu ada dana operasional ya, jadi ini sebetulnya lebih ke masuk ke operasional umum ya, jadi dana yang dikeluarkan di luar dari dana surat jalan, artinya dana operasional secara umum gitu. Lalu ada biaya servis kendaraan, nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Lalu ada data hutang dan piutang gitu ya, nanti kita akan setting lagi. Oke. Jadi ini kemungkinan akan banyak sekali penyesuaian ya nantinya dengan pihak keuangan, karena ini saat awal ini kita ada sistemnya adalah secara default. Baik, selanjutnya adalah data koordinator. Nah, data koordinator ini mencakup dari data kendaraan, pergantian darurat, trip 2, schedule keberangkatan, surat jalan ya, artinya surat jalan ini akan ditentukan siapa pengemudinya dan siapa dan unit mana yang akan dipakai gitu ya. Lalu ada riwayat surat jalan, ada jam kerja pengemudi, lalu ada set data lokasi pabrik. Ini fungsinya mirip dengan yang dimiliki oleh pengemudi ya. Set lokasi depo, peta angkutan, peta pool, peta depo, peta pabrik, dan lokasi kendaraan. Jadi Anda bisa mendeteksi titik-titik kendaraannya ini lagi di mana gitu, secara real time ya. Jadi ini Anda kalau sudah pasang GPS di kendaraan Anda ya, yang tentunya GPS itu dipasang dari provider kami, maka data GPS akan tersajikan di sini, posisi-posisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan secara real time. Jadi Anda bisa mengawasi posisi-posisi kendaraannya di mana seperti itu. Tapi jika Anda misalkan akan mencari spesifik ya, saya mau cari kendaraan misalnya, Anda bisa masuk ke data kendaraan saja misalnya, lalu Anda klik, misalkan yang ini kebetulan yang sudah ada GPS-nya adalah kendaraan contoh ya, 15. Nah ini sudah ada contohnya ya, kita klik, lalu kita cari, maka data kendaraannya akan
tampil di sini. Nah, kebetulan kendaraannya lokasinya lagi ada di sini. Ya, posisi terakhir. Jadi untuk melihat posisi terakhir kalau di sini. Lalu di bawahnya ada peta pool, ya. Peta pool angkutan. Nah, ini contohnya. Ya, nah, ini pool. Lalu di sini ada peta depo. Nah, ini peta depo yang udah kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini ada peta pabrik. Ya, pabrik. Nah, seperti ini. Ya, ada peta pabrik. Lalu ada panduan dan video tutorial seperti itu. Jadi secara general seperti itu data-datanya ya. Untuk nanti kita jelaskan per satu-satu ya. Jadi master data saya akan jelaskan fungsi-fungsinya. Keuangan saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya secara terpisah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.